Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di video ini kami akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah epidemiologi penyakit menular yang berjudul Penyakit Menular Tuberkulosis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anissa Nur Yasmin dengan NIM 702001200081. Yang kedua, Umul Khairah dengan NIM 702001200083. Ketiga, Dian Kurnianingsih dengan NIM 702001200084. Yang terakhir, Irma dengan NIM 702001200086. Nah, apa itu penyakit tuberkulosis? Bagaimana tanda dan gejala yang ditimbulkan dari penyakit tuberkulosis? Bagaimana cara penularannya? Serta upaya apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit tuberkulosis? Kami akan membahasnya satu persatu. Bagian pertama yaitu definisi tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB, Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis atau biasa disingkat dengan TBC adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi kompleks Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui dahak droplet dari penderita TBC kepada individu lain yang rentan. Bakteri Mycobacterium tuberculosis ini adalah Bacillus tubercle yang merupakan batang ramping, kurus, dan tahan akan asam atau sering disebut dengan BTA, bakteri tahan asam. Dapat berbentuk lurus ataupun bengkok yang panjangnya sekitar 2-4 mikrometer dan lebar 0,2-0,5 mikrometer yang bergabung membentuk rantai. Besar bakteri ini tergantung pada kondisi lingkungan. Bagian selanjutnya adalah faktor risiko tuberkulosis. Siapa saja sih yang bisa tertular TBC ini? Dilihat berdasarkan faktor penjamu, yang pertama yaitu status imunitas. Orang yang sistem kekebalan tubuhnya menurun, contohnya pengidap diabetes, orang yang menjalani rangkaian kemoterapi, atau pengidap HIV/AIDS sangat tinggi beresiko tertular TB. Yang kedua yaitu usia. Usia individu yang beresiko tertular TB yaitu toddler atau anak di bawah 5 tahun dan lansia. Yang ketiga perokok. Berdasarkan faktor lingkungan, lingkungan yang beresiko tinggi tertular TB yaitu lingkungan yang memiliki sanitasi aliran udara yang buruk, lingkungan padat yang dapat memungkinkan durasi pajanan droplet yang tinggi, dan wilayah tinggal beresiko TB seperti lapas, rutan, tempat pengungsian, dan lain-lain. Bagian selanjutnya yaitu gejala tuberkulosis. Gejala utama TB paru adalah batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Batuk biasanya diikuti gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat pada malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari 1 bulan. Gejala klinis yang tampak tergantung dari tipe infeksinya. Pada tipe infeksi yang primer dapat tanpa gejala dan sembuh sendiri atau dapat berupa gejala pneumonia, yakni batuk dan panas ringan. Gejala TB primer dapat juga terdapat dalam bentuk pleuritis dengan efusi pleura atau dalam bentuk yang lebih berat lagi, yakni berupa nyeri pleura dan sesak nafas. Tanpa pengobatan tipe infeksi primer dapat sembuh dengan sendirinya. Hanya saja tingkat kesembuhannya 50%. TB postprimer terdapat gejala penurunan berat badan, keringat dingin pada malam hari, temperatur subfebris, batuk berdahak lebih dari 2 minggu, sesak napas, hemoptisis akibat dari terlukanya pembuluh darah di sekitar bronkus,
sehingga menyebabkan bercak-bercak darah pada sputum sampai ke batuk darah yang masif. TB postprimer dapat menyebar ke berbagai organ sehingga menimbulkan gejala-gejala seperti meningitis, tuberkulosis miliar, peritonitis dengan pneuma papan catur, tuberkulosis ginjal, sendi, dan tuberkulosis pada kelenjar limpa di leher, yakni berupa skropuloderma. Bagian selanjutnya, cara penularan tuberkulosis. Penularan TBC umumnya terjadi melalui udara. Ketika penderita TBC aktif memercikan lendir atau dahak saat batuk atau bersin, bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri TB akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirupnya. Selanjutnya, bagaimana TBC bisa menular? Cara penularan TBC. Saat batuk atau bersin, penderita TBC dapat menyebarkan kuman yang terdapat dalam dahak ke udara. Dalam sekali batuk, penderita TBC dapat mengeluarkan sekitar 3.000 percikan dahak. Bakteri TB yang berada di udara bisa bertahan berjam-jam, terutama jika ruangan gelap dan lembab, sebelum akhirnya terhirup oleh orang lain. Dan perlu kita ingat bahwa penyakit TBC tidak menular melalui kontak fisik seperti berjabat tangan atau menyentuh peralatan yang telah terkontaminasi bakteri TB. Selain itu, berbagi makanan atau minuman dengan penderita tuberkulosis juga tidak menyebabkan seseorang tertular penyakit ini. Bagian selanjutnya yaitu epidemiologi penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis masuk ke dalam 10 penyebab kematian terbesar di dunia dan penyebab kematian pertama pada penyakit infeksi tunggal. Indonesia menjadi negara dengan penderita TBC terbesar kedua di dunia. Berdasarkan laporan WHO di tahun 2018, sebagian besar kasus TB paru ini terjadi di Asia Tenggara, yaitu sebesar 44%, lalu diikuti oleh Afrika sebesar 24%. Sedangkan menurut laporan Kemenkes RI, pada Maret 2020 diperkirakan ada 845.000 kasus TB dan yang terdata hanya 543.874 kasus. Yang artinya masih terdapat 32% kasus yang belum terdata. Sebaran kasus tuberkulosis di Indonesia terhitung sejak 16 April 2021 terjadi 32.930 kasus TB anak, 7.866 kasus TB HIV, 4.590 kasus enroll TB RR MDR, dan 7.921 terkonfirmasi TB RR MDR. Dan terdapat 13.947 kasus kematian yang diakibatkan oleh tuberkulosis. Melihat masih tingginya angka kasus TB di Indonesia, maka kita perlu melakukan upaya preventif agar terhindar dari penyakit tuberkulosis. Bagaimana caranya? Mari kita simak bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya, upaya pencegahan dan pengobatan tuberkulosis. Salah satu langkah untuk mencegah TBC atau tuberkulosis adalah dengan menerima vaksin BCG, Bacillus Calmette-Guerin. Di Indonesia, vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 2 bulan. Bagi yang belum pernah menerima vaksin BCG, dianjurkan untuk melakukan vaksin bila terdapat salah satu anggota keluarga yang menderita TBC. TBC juga dapat dicegah dengan cara yang sederhana, yaitu mengenakan masker saat berada di tempat ramai dan jika berinteraksi dengan penderita TBC, serta sering mencuci tangan. Jika Anda menderita TBC, langkah-langkah di bawah ini sangat berguna untuk mencegah penularan, terutama pada orang yang tinggal serumah dengan Anda. Yang pertama, tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa, atau kenakan apabila gunakan tisu untuk menutup mulut. Buanglah segera setelah digunakan. Yang kedua, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Yang ketiga, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela,
agar udara segar serta sinar matahari dapat masuk. Yang keempat, jangan tidur sekamar dengan orang lain sampai dokter menyatakan TBC yang Anda derita tidak lagi menular. Itulah tadi pembahasan dari kelompok kami seputar penyakit menular tuberkulosis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.